Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Mr. Aris. Sebetulnya saya dengan satu guru lain yaitu Miss Irma akan menjelaskan materi, namun untuk materi ini akan Mr. sampaikan dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miss Irma. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, semoga apa yang kita pelajari hari ini, dapat menjadi ibadah bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita kelak. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan berdiskusi tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Jadi, pengertian dari mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Perpindahan ini, tidak hanya terjadi pada kelas bawah ke kelas atas, namun bisa sebaliknya. Secara lengkap akan Mr. jelaskan pada penjelasan berikutnya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Seperti yang kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan gerak manusia dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, sekarang akan Mr. dijelaskan tentang bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Jadi, pada mobilitas sosial ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang dalam mobilitas sosial ini. Oke, Mr. akan memberikan contoh untuk mobilitas sosial horizontal. Contoh dari bentuk mobilitas sosial yang pertama adalah Pak Suryo adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA. Akibat tidak cocok di tempat kerjanya, dia memutuskan untuk pindah tempat kerja menjadi guru bahasa Inggris di SMK. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh dari mobilitas horizontal yang bisa terjadi pada masyarakat sosial. Sekarang, kita akan berbicara tentang bentuk mobilitas sosial yang berikutnya, yaitu mobilitas sosial vertikal. Pengertian mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Artinya pada mobilitas sosial ini bisa terjadi kenaikan atau penurunan pada status sosial masyarakatnya. Nah, pada mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas adalah perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi, terjadi perpindahan status sosial dari derajat yang lebih bawah menjadi derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mr. akan memberikan contoh dari mobilitas vertikal ke atas. Contohnya, Ibu Siti adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMA. Ibu Siti telah memenuhi semua persyaratan, sehingga dia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan profesi dari Ibu Siti, yang sebelumnya adalah seorang guru bahasa Indonesia, sekarang menjadi naik dan menjadi seorang kepala sekolah SMA. Ini merupakan mobilitas vertikal naik. Oke, untuk bentuk mobilitas sosial berikutnya adalah mobilitas sosial vertikal ke bawah. Ini adalah salah satu jenis mobilitas vertikal selain mobilitas sosial yang sudah Mr. jelaskan sebelumnya. Pengertian dari mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah daripada kelas sosial sebelumnya. Jadi pada mobilitas jenis ini terjadi penurunan kelas sosial pada masyarakat. Oke, Mr. akan memberikan contoh untuk mobilitas sosial vertikal ke bawah ini. Contoh dari mobilitas sosial vertikal ke bawah adalah, seorang manajer di sebuah perusahaan akhirnya menjadi seorang karyawan biasa, dan turun pangkat karena sebuah kesalahan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, itu adalah sebuah contoh, di mana sebuah kelas sosial atas bisa saja turun menjadi kelas sosial bawah, dikarenakan faktor-faktor tertentu. Sekarang, Mr. akan menjelaskan bentuk mobilitas sosial ketiga yaitu mobilitas sosial antar generasi. Apakah ada yang tahu apa yang disebut sebagai mobilitas sosial antar generasi? Ya, mobilitas antar generasi adalah mobilitas dua generasi atau lebih. Misalnya generasi ayah dan ibu, generasi anak, generasi cucu, dan seterusnya. Nah, mobilitas ini ditandai dengan berkembangnya taraf hidup, baik taraf hidup yang naik maupun taraf hidup yang turun dalam suatu generasi. Penekanannya, bukan pada perkembangan keturunan, melainkan pada perpindahan status sosial, suatu generasi ke generasi yang lainnya. Oke, Mr. akan memberikan contoh untuk mobilitas ini. Perhatikan pada papan di samping. Pada simulasi di samping, akan Mr. jelaskan tentang mobilitas sosial antar generasi yang turun.
Perhatikan baik-baik. Nah, pada gambar di samping, dijelaskan bahwa profesi dari generasi kakek adalah seorang jenderal, dan nenek merupakan seorang notaris. Nah, sedangkan pada generasi ayah dan ibu status sosialnya turun, menjadi ayah seorang pengusaha, begitupun ibu, sedangkan untuk generasi anak, lebih parah lagi turun secara drastis, menjadi seorang pengangguran. Status sosial pada contoh generasi tadi adalah mengalami penurunan dalam aspek pekerjaan atau status sosial. Nah, itu tadi adalah mobilitas antar generasi turun. Sekarang, kita akan belajar tentang mobilitas antar generasi yang naik. Pada mobilitas antar generasi naik ini bisa dilihat pada simulasi di samping. Di papan dijelaskan profesi dari generasi kakek adalah penjaga sekolah, dan nenek adalah ibu rumah tangga, sedangkan generasi ayah dan ibu mereka adalah seorang guru, sedangkan pada generasi anak profesinya adalah seorang pengawas sekolah. Nah, dari penjelasan terkait simulasi profesi di samping, maka dapat disimpulkan bahwa generasi ini mengalami mobilitas antar generasi yang naik dari setiap generasinya. Dapat dilihat dari profesi dari generasi kakek hingga profesi dari anak. Seperti itu. Oke, sekarang Mister akan menjelaskan mobilitas sosial terakhir yaitu mobilitas sosial geografis. Apa itu mobilitas sosial geografis? Ada yang tahu? Yap, jadi mobilitas sosial geografis ini bisa disebut juga sebagai mobilitas lateral. Yaitu perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah yang lain secara tidak langsung juga mengubah status sosialnya. Pada mobilitas sosial geografis ini, dapat terjadi melalui beberapa saluran seperti transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Oke, Mister akan memberikan beberapa contoh tentang mobilitas sosial geografis ini kepada kalian. Nah, contoh untuk mobilitas sosial geografis yaitu, para warga suatu desa yang dulunya petani, mengadu nasib di luar kota besar dan menjadi pedagang, supir, atau pembantu rumah tangga karena daerah mereka kurang memiliki sumber daya alam yang memadai untuk dikelola. Oke, itu tadi adalah materi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Sekarang Mister akan masuk di materi selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah status sosial. Perhatikan penjelasan berikut. Status sosial adalah status seseorang ketika dia lahir. Apakah dia dilahirkan dari status sosial yang tinggi atau status sosial yang rendah? Tentu semua orang berhak untuk merubah status sosialnya kelak. Pada sistem masyarakat yang terbuka, individu memiliki peluang untuk melakukan mobilitas sosial antar kelas. Sedangkan, pada masyarakat dengan sistem yang tertutup, peluang mobilitas sosial individu tetap dapat terjadi walau sangat terbatas dan lambat. Contoh masyarakat yang tidak bisa menaikkan status sosialnya adalah masyarakat dengan sistem kasta, seperti di India dan Bali. Faktor pendorong mobilitas sosial kedua adalah keadaan ekonomi. Setiap orang memiliki latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda. Meski demikian, tiap individu akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonominya menjadi lebih baik. Dorongan untuk memperbaiki keadaan ekonomi menjadi salah satu pendorong mobilitas sosial. Maka dari itu keadaan ekonomi ini sangatlah penting dan biasanya menjadi pendorong utama terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan penduduk biasanya tidak diimbangi penyediaan kebutuhan sehingga menjadi beban masyarakat. Akibatnya, tingkat kesejahteraan bisa berkurang. Hal ini dapat mendorong mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial geografis. Faktor pendorong yang terakhir adalah situasi politik. Pada situasi politik suatu negara yang stabil memungkinkan penduduknya melakukan mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Juga, peningkatan kelas sosial seseorang melalui mobilitas sosial vertikal ke atas serta mobilitas sosial geografis mungkin terjadi. Nah, di sisi lain, kondisi politik suatu negara yang tidak stabil membuat kemungkinan merosotnya strata sosial penduduk akibat mengungsi atau pindah sementara ke negara lain yang lebih aman. Oke, itu tadi adalah faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Sekarang saatnya kita membahas tentang faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah diskriminasi ras dan agama. Nah, dalam faktor penghambat ini, diskriminasi ini akan menghambat mobilitas sosial akibat akses suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang cenderung dibatasi. Sebagai contohnya, diskriminasi ras yang pernah terjadi di Afrika Selatan. Ras berkulit putih berkuasa dan tidak memberi kesempatan kepada mereka yang berkulit hitam untuk menguasai pemerintahan. Nah, sedangkan dari sisi agama, masih mobilitas sosial dapat terhambat jika terdapat stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Akibatnya, dapat terjadi diskriminasi terhadap pemeluk agama lain.
Faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi kelas. Diskriminasi kelas dapat menghalangi mobilitas sosial. Contohnya, pada masa penjajahan Belanda, sekolah formal tidak dapat diikuti anak-anak dari rakyat biasa. Mereka yang boleh bersekolah hanya keturunan dari Belanda, warga asing, dan kaum bangsawan pribumi yang didukung pemerintah kolonial. Faktor penghambat ketiga dalam mobilitas sosial adalah pengaruh sosialisasi kelas sosial. Sosialisasi adalah proses ketika seorang anak belajar berpartisipasi menjadi anggota masyarakat. Kelas sosial seseorang dapat menjadi tempat individu berkembang dan mengalami proses sosialisasi. Misalnya, anak-anak dari kelas ekonomi rendah cenderung hidup dalam lingkungan, nilai, dan pola pikir yang umumnya ada dalam masyarakat kelas rendah juga. Pengaruh sosialisasi yang kuat dari lingkungan tersebut cenderung mengukuhkan sang anak untuk hidup dengan pola pikir masyarakat lingkungannya. Faktor keempat penghambat mobilitas sosial adalah kemiskinan. Faktor kemiskinan ini dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Contohnya, Abdul memutuskan tidak melanjutkan sekolah karena kedua orang tuanya tidak mampu untuk membayar uang sekolah. Situasi seperti ini akan membuat Abdul sulit untuk melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas karena keterbatasan akses pendidikan. Faktor terakhir yang menjadi penghambat terjadinya mobilitas sosial adalah perbedaan jenis kelamin. Pada faktor penghambat ini, status sosial jenis kelamin tertentu seharusnya tidak lebih tinggi dibandingkan jenis kelamin lain. Namun pada kenyataan di masyarakat, perbedaan jenis kelamin dapat berpengaruh terhadap prestasi, kekuasaan, status sosial, dan kesempatan untuk maju. Di sini pria cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah mengalami mobilitas sosial daripada wanita. Nah, itu tadi adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir dalam video ini yaitu, saluran dari mobilitas sosial di masyarakat. Saluran mobilitas sosial yang pertama adalah angkatan bersenjata. Organisasi angkatan bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Contohnya, seorang prajurit yang berasal dari kelas sosial yang lebih rendah akan mendapat penghargaan dari negara berupa kenaikan pangkat karena berjasa bagi negara. Kenaikan pangkat tersebut menjadikannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian, saluran mobilitas sosial kedua adalah lembaga keagamaan. Dalam hal ini, agama dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat. Seseorang yang menjadi pemuka agama sangat dihormati meskipun ia mungkin sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Saluran mobilitas sosial ketiga adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sekolah umumnya menjadi saluran yang nyata untuk mobilitas vertikal ke atas. Sekolah menjadi sangat penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat dimasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Contohnya, seorang anak nelayan bersekolah sampai jenjang yang tinggi. Setelah lulus, dia mendapatkan ijazah dan bekerja sesuai dengan keahliannya. Sang anak dapat menaikkan status sosialnya dan meraih masa depan lebih baik nantinya. Saluran mobilitas yang keempat ada organisasi politik. Organisasi politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi anggotanya. Seseorang anggota partai politik mempunyai peluang mendapatkan kedudukan dalam partainya. Bahkan, terdapat peluang menjadi anggota DPR sebagai calon dari partai tersebut. Saluran mobilitas selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memiliki peranan penting sebagai saluran gerak sosial vertikal ke atas. Seseorang dapat meningkatkan status sosial bila berhasil menjadi pengusaha swasta yang sukses atau memiliki jabatan di organisasi ekonomi pemerintah seperti BUMN. Organisasi keenam adalah organisasi keahlian. Dalam saluran mobilitas ini, organisasi keahlian dapat menjadi wadah bagi orang-orang dengan keahlian tertentu. Nah, melalui keanggotaan organisasi keahlian, seseorang dapat meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Sebagai contoh Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Hakim Indonesia. Nah, itu tadi merupakan saluran-saluran mobilitas sosial yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat. Sekarang, materi terakhir kita adalah dampak dari mobilitas sosial. Tetap perhatikan video berikut. Dampak yang pertama adalah dampak positif dari mobilitas sosial yaitu mau berusaha untuk maju. Seseorang akan termotivasi dan berusaha untuk maju atau berprestasi karena ada kesempatan untuk berpindah status sosial ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya di sini adalah kesempatan untuk mendorong orang agar mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke strata atas. Dampak positif selanjutnya adalah mempercepat perubahan sosial. Pada dampak ini, mobilitas sosial dapat lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik.
Melalui mobilitas ini, seseorang dapat termotivasi melakukan perubahan diri sehingga akan mendorong perubahan sosial. Contohnya adalah terjadi perubahan sosial di masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Perubahan ini akan menjadi lebih cepat dan baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, seperti memiliki pendidikan menengah dan tinggi. Oke, itu tadi adalah dampak positif dari mobilitas sosial. Sekarang kita akan mempelajari tentang dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah menimbulkan kecemasan. Seseorang yang mengalami penurunan kelas sosial akan mengalami kecemasan. Aneka fasilitas dan kemudahan yang sebelumnya dia nikmati tidak lagi dimiliki. Dia juga harus menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya yang berganti baru. Dampak negatif kedua adalah merenggangnya hubungan. Hubungan antar individu dalam suatu kelompok, khususnya kelompok utama, dapat merenggang atau retak akibat salah satu anggota kelompok mengalami perpindahan kelas sosial yang lebih rendah atau tinggi. Sebagai contohnya, si Budi berasal dari kelompok petani di suatu desa. Dia kemudian memperoleh jabatan di pemerintahan. Si Budi berusaha mempelajari dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial barunya. Kelompok petani sebagai kelompok utama, si Budi menganggap nilai-nilai di lingkungan barunya tidak sesuai dengan nilai-nilai kelompok petani. Selanjutnya adalah pertentangan atau konflik antar pribat. Pertentangan antar individu dapat terjadi akibat perbedaan persepsi terhadap suatu hal. Contoh ya, seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas dapat menunjukkan perilaku yang berbeda dengan anggota kelompok yang tidak mengalami mobilitas sosial yang sama. Nah, perilaku yang berbeda ini dapat menimbulkan pertentangan antar pribadi. Dampak negatif selanjutnya adalah menimbulkan konflik antar kelas. Dalam masyarakat, terdapat berbagai lapisan sosial karena adanya ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan ini disebut kelas sosial. Jika dalam mobilitas sosial terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka akan muncul konflik antar kelas. Contohnya, perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Buruh antara lain ingin upah yang lebih tinggi, sementara pengusaha ingin pendapatan yang lebih besar. Nah, hal ini bisa memicu konflik antar kelas. Dampak mobilitas sosial selanjutnya adalah konflik antar kelompok. Terdapat beraneka kelompok sosial dalam masyarakat, misalnya, kelompok sosial berdasarkan ideologi, profesi, agama, suku, dan ras. Nah, apabila salah satu kelompok berusaha menguasai kelompok lainnya, maka akan timbul konflik dalam masyarakat. Contohnya adalah ada satu kelompok suku yang mampu menguasai perekonomian di suatu wilayah. Nah, hal itu akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dari kelompok suku lain di wilayah tersebut. Konflik antar suku dapat terjadi karena salah satu pihak merasa tidak puas. Dampak negatif yang terakhir adalah menimbulkan konflik antar generasi. Konflik antar generasi umumnya terjadi antara generasi tua yang mempertahankan nilai-nilai lama dan generasi muda yang ingin mengadakan perubahan. Nah, itu tadi semua adalah materi tentang mobilitas sosial. Sampai di sini apakah masih ada yang bingung? Demikian materi tentang mobilitas sosial. Jika ada yang kurang memahami, bisa komentar pada kolom di bawah ya. Thank you and see you.